Sabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerendah melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuri, NIM 210012, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, kelas A. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip dan fungsi bimbingan konseling. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Sasaran layanan, bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara berprogram maupun kelompok. Individu tanpa memandang umur, jenis, kelamin, suku, agama, bangsa, dan status sosial ekonomi. Sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari beberapa aspek kepribadian yang berkompleks dan unik. Keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahan, mempertimbangkan aspek perkembangan individu, memandang individu dengan berbagai perbedaan, baik mereka itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. 2. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang pertama, bidang bimbingan dan konseling pada umumnya dibatasi hanya ada hal-hal yang menyangkut pengaruh kesehatan mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta di dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh kondisi lingkungan terhadap kondisi mental fisik individu, keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan merupakan faktor yang kurang dari individu, dan hal itu semua menurut perhatian seksama daripada para konselor dalam mengatasi masalah klien. 3. Prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disusun dan dipadukan sejalan dengan program pendidikan dan pengembangan secara menyeluruh. Program bimbingan dan konseling harus difasilitasi disesuai dengan kondisi lembaga, misalnya sekolah, kebutuhan individu dan masyarakat. 3. Pelayanan BK disusun dan diselenggarakan secara berkesinambungan dan kepada anak-anak sampai dengan orang dewasa di sekolah, misalnya dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Terhadap pelaksanaan BK, hendaknya diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat yang diperoleh, serta mengetahui keseluruhan antara program yang direncanakan dan pelaksanaannya. 4. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan terkait dengan tujuan BK adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, layanan BK diarahkan untuk mengembangkan konseling agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi setiap kesulitan atau permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan dalam proses BK
hendaknya atas kemampuan klien. Serpen dengan permasalahan khusus tersebut. Bimbingan dan konseling adalah pekerjaan yang profesional, maka dilaksanakan oleh tenaga ahli yang memperoleh pendidikan latihan khusus dan di bidang BK. Guru dan orang tua memiliki tanggung jawab terkait dengan pelayanan BK. Oleh karena itu, kerja tanggung jawab terkait dengan pelayanan BK. Oleh karena itu, kerja antara guru, orang tua, dan guru BK sangat diperlukan. Guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan peran yang saling melengkapi untuk mengurangi kebodohan dan menghambat yang adanya pada lingkungan individu. Organisasi program BK hendaknya fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip bimbingan konseling sekolah Berkeley 1975 menegaskan 6 prinsip untuk menegakkan dan menumbuhkan pelayanan BK sekolah. Yang pertama, konselor harus memenuhi karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan tingkat untuk maksimalkan program tersebut. Kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor yang lain dengan personal sekolah lainnya dan siswa. 3. Konselor bertanggung jawab untuk memahami perannya sebagai konselor profesional dan menunjukkan penilaiannya itu ke dalam kegiatannya. 4. Konselor bertanggung jawab kepada semua siswa dan baik siswa yang gagal, yang menimbulkan gangguan yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional, berkemungkinan yang mengalami kesulitan belajar, maupun siswa-siswi yang memiliki bakat istimewa yang serta berpotensi rata-rata yang pemalu dan memikirkan diri sendiri. Dari halak ramah, konselor yang bersikap menarik perhatian atau mengambil muka guru, konselor dan personal sekolah lainnya. Kemudian konselor yang harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa mengalami. Konselor mampu bekerja sama efektif dan kepada kepala sekolah. Fungsi dan konselor. Yang pertama, fungsi pemaham tentang kuliner. 2. Pemaham tentang masalah kuliner. 3. Permasalahan tentang lingkungan yang lebih luas. 2. Fungsi pencegahan berkenaan dengan upaya pencegahan. Nomor 3. Fungsi pengetasan pelayanan konselor
pemeriksaan, proses konseling, resep, aplikasi obat, penyakit sembuh, masalah terselesai. Baik, di sini nomor 5 yaitu fungsi penyalur. Di mana di sini fungsi penyalur yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa agar memperoleh prestasi yang sebaik-baiknya untuk keseluruhan proses pendidikan sekolah, seperti memperoleh jurusan yang dapat. 2. Menyusun program belajar. Ketiga, memperkembangkan bakat dan minat. 4. Perencanaan karir. Dan terakhir fungsi penyesuaian adalah pelayanan bimbing dan penyusunan yang berfungsi membantu terciptanya penyelesaian antara siswa. Dan arahan pertama adalah bantuan kepada para siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah. Arah kedua adalah bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan keadaan siswa. Sampai di situ materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Sahid.